Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channel di layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa, kegiatan aku itu aja teman-teman. Nah, kali ini aku mau masak dulu. Tapi ini udah jam 8 ya teman-teman. Kenapa aku kali ini masaknya terlambat? Karena tadi aku ngantar si Abang Razik sekolah dulu. Si Abang Razik tadi kebetulan masuk jam 7, dikarenakan hari Senin anak-anak di kelas 6 ada ujian. Jadi Abang Razik sekarang kegiatannya cuma goro aja di sekolah. Dan tadi pun selepas ngantar Abang Razik berangkat sekolah, aku lanjut beli ayam ya teman-teman, karena aku nantinya mau bikin mie ayam karena teman-teman Abang Raja nanti mau belajar kelompok di rumah. Nah, ini aku mau masak dulu. Kali ini aku mau masak ikannya campur dengan tahu dan juga petai ya teman-teman. Nah, ini ikannya kecil-kecil, namanya ikan tandeman ya teman-teman kalau di tempat aku. Ini aku marinasi menggunakan garam dan jeruk nipis untuk ikannya. Kalau untuk tahu cukup aku marinasi aja pakai garam ya teman-teman. Nah, ini sambil nunggu aku manasin wajannya tadi, karena tadi wajannya setelah aku cuci masih ada air. Jadi aku kerjakan dulu untuk memarinasi ikan dan tahunya. Dan ini aku juga mau nambahkan petai. Ini aku mau potong untuk petainya. Seperti biasa kalau aku masak petai, aku nggak buang kulitnya ya teman-teman. Kalau untuk disambal, jadi cukup aku buang pinggir-pinggirannya aja. Terus pinggirannya itu aku belah seperti ini ya teman-teman. Jadi baru aku lepas per biji petainya. Nah, gimana nih teman-teman di rumah kalau masak petai, apa ada yang sama seperti aku dengan kulit-kulitnya atau ambil bijinya aja? Biasanya petai itu menurutku lebih enak dimakan dengan kulitnya teman-teman daripada bijinya aja. Tapi kalau aku misalnya bikin sambal lado, tetap aku ambil bagian bijinya aja ya teman-teman. Nah, ini wajannya udah panas, lanjut aja aku tambahkan minyak goreng ya. Ini aku masaknya betul-betul garcep ya teman-teman, karena nanti jam setengah 9 Abang Razik udah pulang sekolah, dan juga nanti jam 9 lanjut mau ngantar Abang Razik dan Abang Rafa les renang. Jadi targetku sebelum Abang Razik pulang sekolah, masakan aku ini udah kelar ya teman-teman. Jadi nanti Abang Razik pulang sekolah bisa lanjut makan, dan Abang Rafa pun bisa makan pagi sebelum mereka pergi les renang. Karena nanti setelah ngantar mereka les renang, aku juga mau cari mie untuk mie ayam ya teman-teman. Untuk minyak aku beli jadi aja seperti biasa, aku belinya di tempat Mama Mamang khusus jualan mie ayam dan seperti kulit dimsum juga ya teman-teman. Ini untuk tahuku udah matang, lanjut aja aku pindahkan ke dalam piring ya teman-teman. Ini aku masaknya hari ini campur-campur, karena kalau ikan kecil-kecil itu menurutku memang masaknya ini lebih enak dicampur tahu dan juga petai. Jadi untuk aroma cabenya itu wangi ya teman-teman. Kalau teman-teman yang suka jengkol boleh juga ditambahin jengkol. Petainya diganti dengan jengkol. Cuma aku tuh bukan gak suka sama jengkol ya teman-teman. Aku tuh kalau makan jengkol perutku ini suka terasa panas dan mules-mules gitu. Jadi memang gak cocok rasanya jengkol di perut aku, dan tenggorokan aku pun rasanya itu sakit ya teman-teman kalau udah makan jengkol. Tapi kalau petai aman sih teman-teman, tapi nggak tahu juga ya, kadang-kadang kan ada juga orang yang nggak cocok dengan petai. Makanya aku kalau di rumah ini
jarang ya teman-teman untuk masak jengkol, paling sekali-sekali, itu pun kalau misalnya pak suami minta dimasakin. Tapi untuk saat ini memang aku nggak pernah sama sekali masak jengkol ya teman-teman. Kadang pun kalau misalnya aku ke rumah kakak ipar ditawarin makan jengkol, aku memang nggak mau sama sekali. Bukan karena bau ya teman-teman, karena memang perutku tuh memang nggak cocok sama jengkol. Ya udah, kita kembali aja ke videonya ya. Untuk urusan perjengkolan kita tinggalkan. Nah, ini aku mau bikin sayur sawi. Untuk sayurnya di situ aku nggak tumis ya teman-teman, cuma aku rebus menggunakan air. Bumbunya cuma aku kasih bawang merah, garam, dan sedikit kaldu jamur. Cukup gitu aja ya teman-teman. Karena aku sekarang juga lagi mengurangin untuk minyak-minyak, jadi aku siasatin. Kali ini aku udah masak sambal, jadi aku siasatin untuk sayurnya direbus aja. Menurutku kalau untuk sayur aku lebih suka dibening ya teman-teman, entah kenapa menurutku lebih segar aja daripada ditumis gitu. Nanti seperti biasa kalau masak petai aku tuh nggak dikeluarin dari minyaknya ya teman-teman. Jadi kalau petainya udah matang, lanjut aja aku masukkan untuk si cabenya. Kata mamaku biar lebih wangi untuk cabenya, jadi jangan dikeluarin. Kalau petainya udah matang, lanjut aja dimasukin cabenya dan masak kembali dia dengan si cabe tadi. Nah, ini juga salah satu tip dari aku ya teman-teman. Ini tipnya aku dapatin dari mamaku juga. Alhamdulillah menuku pagi ini udah matang ya. Menuku pagi ini hanya ada sambal ikan dan juga bening sayur sawi. Nah, ini aku udah siapkan juga bumbu-bumbu untuk bikin mie ayam. Di situ aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga kemiri, dan jangan lupa ditambahkan ketumbar ya teman-teman, karena aku pakai ketumbar bubuk. Tadi aku masukin aja ke dalam bumbu yang aku haluskan tadi. Jadi pas masukinnya juga nggak kerikut ya teman-teman. Nah, ini ya untuk bumbu halusnya kurangin dulu kadar airnya teman-teman, karena tadi pas ngalusinya kan aku tambah air, jadi kurangin dulu kadar airnya. Kalau udah berkurang seperti ini, baru ini aku tambahin dengan minyak goreng. Kita masak lagi hingga bau langu dari si bumbu itu hilang ya teman-teman. Ini aku tambahin daun jeruk, daun serai, dan laos yang juga udah aku geprek. Dan tadi aku juga coba teman-teman menggunakan bumbu kari untuk bikin mie ayam kali ini. Tadi pas masukin bumbu karinya aku nggak record ya. Aku beli bumbu kari yang kayak botolan gitu ya teman-teman. Jadi di situ ada tulisannya bumbu kari. Memang ini untuk rasa mie ayam kali ini rasanya beda dengan yang biasa aku bikin ya. Nah, ini aku udah masukin juga ayamnya, lalu aku tambahkan air. Ini udah aku tambahkan air ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku tambahkan kecap. Di sini kecapnya aku pakai 4 bungkus yang harga 3.000 ya teman-teman. Kebetulan di rumah aku punya yang sasetan seperti ini, jadi daripada mubazir aku gunakan aja teman-teman yang sasetan ini. Nah, ini udah aku tambahkan untuk si kecapnya, lalu biar warnanya itu lebih hitam, jadi aku tambahkan juga untuk gula haren gini ya teman-teman. Dan kalau ditambahkan gula haren ini untuk rasanya pun lebih enak ya teman-teman, lebih gurih kalau menurut aku. Dan seasoningnya ini aku tambahkan garam dan juga sedikit kaldu jamur. Kalau untuk seasoning teman-teman sesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Kadang-kadang kan ada yang suka pakai micin. Kalau aku udah lama ya teman-teman udah nggak menggunakan micin lagi. Paling kalau untuk sayur aku menggunakan sedikit kaldu jamur aja. Kalau untuk masakan lain seperti gulai, seperti sambal, aku nggak menggunakan ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut ya. Ini aku mau rebus aja untuk sayurnya, karena ini udah menunjukkan jam 12:30, jadi aku rebus dulu untuk sayurnya. Dan ini aku lagi ngulekin juga untuk sambalnya teman-teman. Sambalnya tadi aku cuma rebus cabai rawit lalu aku haluskan.
Nah ini biar nanti anak-anak tuh nggak kelamaan aku pas bikinnya, jadi sayurnya aku rebus saja semua terlebih dahulu ya teman-teman, baru nanti untuk minyak aku rebus per mangkok, karena aku beli minyak itu udah digulung-gulung gitu ya teman-teman. Jadinya minyak itu pas satu gulungan itu untuk isian satu mangkok. Ini aku pakai sayur apa ya namanya ini, aku lupa nama sayurnya. Tadi itu aku dapat di warung cuma sedikit untuk sayur itu ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku juga mau bikin air sirup dingin karena memang cuaca sekarang ini lagi panas-panasnya ya teman-teman. Jadi biar aku bikinkan aja anak-anak itu untuk air sirup biar mereka lebih segar dan lebih fresh buat bekerja teman-teman. Nah ini anak-anak itu dari tadi udah pada datang, cuma si abang Raja agak terlambat pulang tadi dari asrama, jadi aku suruh aja dulu nunggu sebentar. Jadi sembari dia nunggu si abang Raja pulang dari asrama, ini aku bikinkan dulu teman-teman si abang air sirup ya teman-teman. Nah ini videonya aku lanjut ngerebus minyak setelah si abang Raja datang, dan setelah aku tanya udah mau pada makan apa masih nunggu. Jadi ini karena udah jam 1 ya udah kata si abang teman-temannya mau makan, ya udah ini aku bikinkan ya teman-teman. Nah ini udah minyak udah aku rebus dan aku masukkan ke dalam mangkok, dan aku tambahkan bawang merah, bawang goreng dan juga saus sambal. Oh iya nih dari tadi aku ngoceh aja nggak berhenti-berhenti sampai lupa aku nyapa-nyapa teman-teman di rumah nih. Teman-teman yang lagi nonton nih video aku ini dari mana aja, boleh dong kita absen dulu di kolom komentar. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini, dan yang udah bagikan video aku ke tab komunitasnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ya bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Dan like dan subscribe teman-teman bagi video aku ini sangat membantu ya teman-teman, agar video aku ini bisa lebih berkembang lagi, aku lebih bisa berkarya lagi ya teman-teman. Jadi kalau video aku ini subscribernya naik, jadi aku lebih semangat ya teman-teman buat bikin video lagi. Dan alhamdulillah ini mie ayamnya udah aku bikinkan. Nah kebetulan tadi juga si Oma datang ke rumah, jadi sekalian aku suruh makan mie ayam. Tapi si Oma tadi udah duluan makan mie ayam ya teman-teman. Jadi kali ini dia cuma nyuapin si adik Rafiq aja. Dan tadi pun si abang Agi pas si Oma datang belum datang, jadi ini dia tadi main dulu sama abang Razik, baru aku bikinkan juga dia mie ayam. Alhamdulillah tadi kata si Oma mie ayamnya enak, aku malah disuruh buat jualan mie ayam gitu loh teman-teman. Sebetulnya pengen sih punya usaha sendiri, tapi ya karena keadaan belum memungkinkan ya teman-teman. Karena anak-anak masih kecil-kecil, dia masih butuh bantuan aku kalau mau berangkat sekolah, kalau mau pergi les. Jadinya untuk sekarang ini fokus dulu aja buat ngurusin anak-anak. Mungkin setelah anak-anak udah pada bisa ngurus diri sendiri, daripada aku bengong di rumah, daripada aku nggak punya kegiatan, nanti mungkin aku mau juga lah buka usaha kecil-kecilan sendiri di rumah ya teman-teman. Mau jualan mie ayam atau jualan masakan selain mie ayam juga boleh. Dan aku nggak record ya teman-teman kegiatan abang Raja, karena abang Raja kegiatannya tadi di teras rumah bareng kawan-kawannya, dan aku nggak record juga pas mereka makan karena takut mereka malu ya teman-teman. Sampai di sini dulu videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.